Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 2 Ibu Kristi dan selamat datang di Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan untuk beliau. Baru pertama di sini, Bu? Betul. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah hari bersejarah kita ya. Kita ketemu baru pertama di sini. Kasubdit Binda Wilayah 2C Seribu Sri Nurheni. Ya, selamat datang Kabupaten Purwakarta. Terima kasih Ibu. Bayu dan Mas S. Siap Mas ya, siap. Saya sebutin semua ya. Mas Penata Ruang, Ibu Ruth Gabriela, ya. Terus Ibu Pak Deza. Bapak Wali. Oh, Pak Deza. Ya. Para kepala OPD di sini ada Pak Didi, Pak PU, terus Pak Jaya, Bapak Frida, Ibu Din, PLT Kadis Rekin, saya dan PSP, dan Ibu Mokti, bidang tata ruang, bidang yang bidangnya, yang sebelumnya Pak Agung, yang sekarang ini Bu Mokti, terus Pak Adi, Dinas Pertanian, Pak Asep Seli, Mbak Frida, terus dan yang lainnya Bapak ya dari lingkungan hidup, gerombolan lingkungan hidup. Terima kasih teman-teman. Ya memang komitmennya juga seperti itu kan, walaupun kita FWA. Jadi Bu, di Purwakarta ini kita kerja dalam seminggu di kantor 4 hari. Mulai hari ini. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Kamis kerjanya FWA. Nah, jadi Purwakarta mulai hari Kamis sekarang, tanggal 15 Januari. Itu berarti WFA sebenarnya. FWA ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Memang diujinya kan FWA itu seperti itu. Di saat semuanya dibutuhkan dia harus tiba-tiba siap. Sebab Siap gitu. ya harusnya kalau nggak siap nanti dia TPP-nya dipotong. Nah ini sebagai salah satu upaya kenapa kita melakukan FWA mulai tahun 2025 ini. TKD kita berkurang Bu. TKD Kabupaten Purwakarta itu berkurang hampir 338 miliar. Jadi karena berkurang 338 miliar, tentunya kita harus pandai-pandai melakukan pengeluaran. Nah sementara pengeluaran belanja kita masih pengen tetap fokus di infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, bangunan, rumah-rumah rakyat miskin. Nah untuk bagaimana kita bisa tetap memfokuskan di bidang itu juga mudah ternyata Bu. Jadi kita harus menghemat berbagai bidang, berbagai sektor, melakukan penghematan sedetail apapun, termasuk kegiatan-kegiatan penunjang ini di dinas-dinas. Ini mereka sudah tidak ada lagi. Kita cuma kasih setiap dinas itu 100 juta buat listrik, air, dan internet. Nah, udah sisanya TPP sama gaji. Yang lain-lain perjalanan dinasnya nggak ada, biaya rapat-rapatnya sudah tidak ada, penunjangnya sudah tidak ada. Sebab uangnya kita kumpulin untuk bikin jalan. Karena saya bilang percuma teman-teman ngadain seminar apa-apa, ngadain rapat di mana-mana, kunjungan dinas kemana-mana, kalau jalan kita jelek tetap dimarahin rakyat kita, ya kan? Ya tentunya kecuali yang atas tindak presiden ya. Nah, itu kalau itu kesehatan, pendidikan itu tetap kita menjadi skala prioritas. Sehingga masih kurang aja gitu. Kita sudah penghematan setiap dinas, setiap OPD masih kurang. Udah kita lakukan aja FWA saya bilang. Saya memang belum menghitung berapa penghematan dari listrik, berapa penghematan dari air, berapa penghematan dari internet, berapa penghematan dari mamin. Tapi saya meyakini dengan kita hari Kamis itu kita tidak datang ke kantor, pasti ada uang yang bisa kita hemat, yang bisa kita manfaatkan untuk membuat rumah rakyat miskin. Itu Bu, makanya kalau masuk ke sini sekarang pada kosong jangan kaget hari Kamis lagi FWA kita. Iya, itu sebagai salah satu upaya kita.
Nah, terkait pertemuan kita pada saat ini, memang kita pengen banget sejak lama bahwa tata ruang ini itu masih menggunakan tata ruang yang lama. Saya ingin penyempurnakan tata ruang yang ada di Kabupaten Purwakarta. Penyempurnaan agar apa? Agar jelas di mana wilayah kita industri, di mana berinvestasi, di mana bertani, di mana berkebun, di mana beternak, dan di mana ada pohon-pohon, hutan-hutan yang kita jaga, dan sawah-sawah yang kita jaga. Karena kalau tidak cepat disempurnakan, makanya saya selalu tanya ke tata ruang, selalu tanya kepada PU, ini mau kapan kita bisa selesai? Karena apa? Karena kalau kita terlambat di sini saja, maka akan lebih banyak lagi sawah yang rusak. Nah, 5 tahun terakhir aja 219 hektar sawah kita nggak ada Bu alih fungsi. Saya nggak mau lagi kemudian itu bertambah alih fungsi. Nah, saat ini makanya ada wilayah-wilayah yang saya pengen amankan, termasuk hutan, wilayah hutan kota yang di Ciwareng yang 60 hektar itu dijadikan menjadi hutan lindung. Terus Cigorang yang 350 hektar saya pengen itu amankan menjadi hutan lindung, tidak diganggu lagi. Jadi itu sudah kita masukkan, Ibu sudah masukkan. Jadi tinggal nanti itu aja ya approve dari kementerian. Saya pikir itu Bu, termasuk kawasan-kawasan industri di mana kita orang berinvestasi sudah kita tentukan. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita ini menjadi sebagai langkah penyempurnaan bagaimana kita menyempurnakan tata ruang kita. Nah, sebab kita berpikir bahwa kalau selalu saja saya tuh berpikir Bu, kalau misalnya kita tidak cepat melakukan itu, apapun yang akan kita lakukan sia-sia. Contoh misalnya karena kita ketidakjelasan tata ruang, kemudian banyak hal-hal yang selayaknya itu misalnya dijaga nanti gak difungsikan. Apalagi di Sunda itu kalau gunung itu harus tetap kaya, istilahnya kaya itu harus tetap berpohon. Gawir harus tetap awian. Ini baik orang Sunda ya. Nah, jadi lereng itu harus dia berpohon bambu. Lebak itu harus sawahan. Jadi lebak antara lereng cekungan itu harus itu di situ sawah terus dipertahankan. Legok harus balongan. Nah, setelah sawah ini turun ada balong. Ini udah rumus, ini nggak boleh diganggu. Jadi kalau kemudian gunung sudah tidak lagi kaya, lereng sudah tidak lagi awian, tidak ada pohon, lebak sudah tidak lagi ada sawahan, legok sudah tidak ada lagi balongan, itu bencana itu tinggal tunggu waktu. Jadi ketika terjadi bencana, maka apapun yang kita lakukan, pembangunan infrastruktur, pembangunan ruang kelas baru, rumah rakyat miskin, jalan, jembatan, apa, itu akan sia-sia karena hancur dalam saat. Makanya itu saya pengen itu dijaga betul. Jadi kalau ada yang terlibat, mohon banget itu agar semuanya itu dipertahankan. Enggak gitu, enggak kita pertahanan pun orang masih berusaha untuk mencuri-curi bagaimana membuat rumah-rumah bangunan di lereng-lereng dengan alasan estetik, alasan keindahan, dia tidak menyadari bahwa itu bahaya sangat mengintai. Saya demikian Ibu, terima kasih, selamat datang ke Kabupaten Purwakarta dan tentunya nanti Ibu akan memberikan paparan untuk kami. Terima kasih juga pada kepala OPD. Anda lulus sudah melakukan FWA. Saat ditelepon langsung datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu juga buat Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Bupati Purwakarta, Pak Saiful Bahri Binjai. Di sini ada yang manggil bupati, Bu. Manggilnya Om. Oh iya. Tadi saya memanggil Pak Om gitu ya. Oke. Ya, siap Pak Om Jen. Oh iya. Baik, yang kami hormati juga Pak Kadis PUPR, Pak Kepala Bapperida, Ibu PRT Kadis Perkim, Pak Kadis PTSP, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah menyambut kami, dan kami juga hadir bersama-sama dengan Kasubdit
yang memang pegang Provinsi Jawa Barat, ada Bu Neni, kemudian ada Mas Bayu, Mas Tiko, Mbak Ella, dan ada Mbak Aryani yang sama-sama dengan saya pada pagi hari ini mengunjungi Kabupaten Purwakarta. Dan memang saya juga memang bertanya-tanya, tumben banget ini Bupati Purwakarta ini mengundang kami gitu ya. Biasanya Pak Bupatinya malah yang di Jakarta gitu ya. Kayak kemarin Pak Bupati Bandung main ke Jakarta gitu ya, audiensi dengan kami. Pokoknya ini mengundang kami gitu ya. Biasanya kan ke Jakarta gitu ya. Tapi saya senang banget Pak kalau ya memang ada hikmah gitu ya Pak dibalik semua ini gitu ya. Kita harus ambil yang positif. TKD-nya betul Pak, betul banget. TKD-nya berkurang, tapi kan jadi jalan-jalan gitu ya. Karena biasanya langsung ke Bandung, nggak pernah mampir ke Purwakarta. Dan maksudnya seneng banget Pak masuk ke kantor bupati gitu ya, dengan suasana yang hijau gitu ya Pak. Hijau, terus habis itu beda dengan suasana kantor-kantor bupati yang lain gitu ya. Kalau kantor-kantor bupati yang lain kan masuk, parkir, langsung gedung gitu kan Pak. Kalau ini tuh ada gapuranya, kemudian ada hijau-hijaunya, ada parkir jadi dua. Oh ya, ya, iya Pak. Jadi seneng banget Pak. Iya, seneng banget Pak, seneng banget. Saya pribadi seneng banget. Dan kemarin juga emosinya tadi juga saya ngobrol dengan Kak Sigit by WA gitu ya. Saya bilang ini Purwakarta kan sudah baik-baik aja gitu kan. Karena kan Pak, jadi kalau kami gitu ya melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah kan kita punya dua isu hangat sebenarnya kan Pak. Pertama LDS karena ketahanan pangan, ya selain ketahanan energi dan air gitu ya, juga karena terkait bencana. Kok kayaknya dari sejak bulan November, bulan Desember dan sampai sekarang ini hujan terus menerus gitu ya. Kan bencana kemarin di Sumatera, kemudian di Jawa juga gitu ya, dan di beberapa daerah lain di Indonesia. Nah ini yang harus sama-sama kita sikapi gitu ya. Nah dan saya apresiasi sekali dengan Om Zen gitu ya, dan jajarannya sudah mulai pasti ini, sudah mulai terbiasa, sudah mulai terbiasa bahwa melihat gitu ya bahwa tata ruang menjadi acuan panduan pedoman bersama gitu ya di dalam pelaksanaan pembangunan. Dan memang benar Pak, kalau di rencana tata ruang kita, memang ini kan kadang gimana ya Pak, kita menyusun rencana tata ruang ini kan nggak pernah susah gampang, karena kita mau prediksi sesuatu yang kita sendiri nggak tahu gitu ya. Besok aja kita nggak tahu, atau jam berikutnya kita nggak tahu seperti apa gitu ya. Tetapi kalau kita sudah mengantisipasi di awal hal-hal yang memang krusial, yang memang biasanya terjadi di satu wilayah itu, dan kita masukkan, kita akomodir di dalam rencana tata ruang itu, menurut saya itu sudah hal yang ada nilai tambah yang menurut kita yang sudah dengan niat baik melaksanakan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakatnya gitu ya, dan kita atur itu di dalam rencana tata ruang, baik di dalam ruang maupun di dalam struktur ruangnya. Nah, Om Zen, ini untuk yang Purwakarta, kalau saya lihat kan untuk yang sawah itu kan sudah hijau gitu ya, sudah di atas 87%. Jadi silakan Pak, karena Pak Dirjen pun akan menandatangani persetujuan substansi itu hanya melihat ini aja, poin ini aja, poin yang lain itu sudah nggak dilihat karena itu kan sudah biasa gitu ya, sudah biasa untuk infrastruktur dan segala macam gitu ya. Nah yang juga ini, yang dilihat hal ini aja karena sudah 88%. Silakan Pak, mungkin tinggal beberapa kelengkapan administrasi atau mungkin pengecekan terkait dengan legal draftingnya gitu ya, karena di timnya Pak Dirjen juga pasti akan mengecek terkait dengan titik koma, kemudian kalimatnya bersayap atau enggak gitu ya. Nah ini memang mungkin dari Biro Hukum atau bagian hukumnya ini Pak yang mesti juga ngecek gitu ya, karena kita juga nggak mau, karena ini kan produk hukum, ini produk politik gitu ya, itu mesti benar-benar cek, jadi jangan sampai nanti ada celah gitu ya, ada sesuatu yang bertentangan gitu ya di pasal, maksudnya di satu pasal atau di satu lampiran itu bilangnya oke, tetapi kok ada yang dia buka gitu ya, dia buka
ada yang satu bilang enggak, kemudian yang buka bilang oke, kan jadinya bersayap gitu ya, jadinya membingungkan gitu ya. Nah ini memang mesti dicek dan dicek lagi Pak. Nah kemudian terkait dengan ada beberapa hal, kemarin juga sudah ada rapat dengan Pak Menteri, kan beberapa daerah juga menyatakan keberatannya terkait dengan program-program strategis nasional yang saling apa ya bertumpang tindih gitu ya. Semua butuh ruang, lahan sawah butuh, sektor industri butuh, perumahan butuh gitu ya, KMP butuh gitu ya, sekolah rakyat juga butuh, dan semuanya itu nyasarnya itu hanya kedua hal ini Pak saya lihat, RPH karena punya Pemda gitu ya, clear and clear punya Pemda, atau sawah karena sawah ini kan murah gitu ya harganya gitu ya, jadi rata-rata menyasar ke situ dan melihat oh ini kok kayak ada yang punya atau ini yang punya Pemda gitu ya, mungkin untuk belajar. Nah kemarin itu atas arahan Pak Menteri dan sudah dibicarakan di tingkat ratas Menteri dan Pak Presiden bahwa untuk yang sawah kita tetap tidak boleh ada alih fungsi Pak. Jadi diupayakan sektor-sektor yang lain itu menyesuaikan. Jadi jangan ada di atas sawah, gitu ya. Misalnya perumahan sekarang ini kebijakannya sudah ke atas Pak. Walaupun beberapa daerah pasti akan komentar bahwa masyarakat kami nggak bisa tinggal di ruang udara gitu ya, di ruang atas gitu ya. Kami biasanya pengennya house itu tuh kena tanah gitu ya. Cuma mau nggak mau nih gimana gitu ya ke depan itu kita udah mulai ke atas gitu ya. Udah mulai ke atas. Nah, kalaupun industri bisa ke atas pun kita hajar ke atas juga gitu. Karena ternyata memang ada kenapa Pak Presiden itu kenceng banget soal ketahanan pangan itu karena waktu kejadian COVID kemarin, katanya dengan cerita ini ya Pak Menteri juga kemarin sudah menyampaikan dengan cerita waktu COVID kemarin itu semua negara itu tetap dengan kebutuhan pangannya gitu ya. Kan kebutuhan pangan karena kebutuhan kita gitu ya manusia gitu ya. Jadi masing-masing mempertahankan tidak mau ekspor gitu ke negara lain gitu ya, dan tidak mau impor juga gitu ya. Jadi masing-masing itu pegang pertahanan pangannya. Jadi karena itu kenapa mengingat kita nggak tahu ke depan seperti apa, paling kurang pangan kita sudah tersedia dengan baik, tercukupi gitu ya, tercukupi. Walaupun memang Pak terkait dengan lahan sawah ini. Kan kita kan memang produktivitas juga oke gitu ya. Tetapi kalau kata Pak Menteri sudahlah kita nggak usah lihat produktivitas dulu karena memang kebijakannya sudah masih melihat luasan gitu ya. Ya sudah kita produksi aja terkait dengan luasan gitu ya, persentase luasan. Dan kemudian terkait dengan bencana mungkin ya gitu ya omset ya, karena Jawa Barat ini di samping dia lumbung pangan tetapi juga sumber bencana juga gitu ya, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi gitu ya. Nah ini juga menjadi menjadi concern juga di Kabupaten Purwakarta untuk bagaimana walaupun dia dalam bentuk ketentuan khusus gitu ya, overlay zone, tetapi aturan-aturan yang clear gitu ya, aturan-aturan clear terkait penanganan bencana yang mungkin ada di zona-zona pemukiman, zona-zona industri itu diperketat juga gitu Pak. Diperhitungkan juga untuk biar kan tadi kata Pak dan Om ya. Tadi kata Om Zen kan sekarang karena TKD-nya berkurang, infrastruktur yang lebih dikedepankan. Nah, infrastruktur untuk kebencanaan juga jadi perhatian kita bersama gitu ya, selain memang infrastruktur untuk untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Nah kemudian mungkin sih itu kali ya penekanan kita ya Bu Neni ya terkait dengan muatan-muatan strategis, karena kan ini kan Linsek sudah dari bulan November ya Pak, kan seharusnya persupnya itu Desember ya, persupnya itu di bulan Desember, ini kan sudah bergulir di bulan Januari, jadi mohon bisa dipercepat sehingga kalau persetujuan substansi sudah dapat kan berarti ada jangka waktu berapa bulan? 2 bulan ya, 2 bulan pemerintah kabupaten bisa menetapkan peraturan daerahnya dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja tata ruang. Nah, saya nggak tahu lantai-nya Purwakarta dapat apa ya?
Kemarin kan sudah ya, udah ada usulan ya dari Presiden kan untuk bantai RDTR ya. Yang bisa ada berapa? usulan kita. Tiga. Oh 3 ya Pak? Tiga. Nah 3 itu Pak, 3 itu bisa di 2026 ya? Oh, semuanya di 2026. Nah kita berdoa Om Zek, semoga Pak Purbaya mengeluarkan, Pak Menteri Keuangan mengeluarkan uang stimulus ekonomi untuk menyusun rencana detail tata ruang dalam tahun ini untuk 400. Cuma kan kami juga nggak mau PHP gitu ya kepada pemerintah kabupaten gitu ya. Oh ini nanti akan ada bantek gitu ya, tetapi uangnya itu belum kelihatan di DIPA. Nah kalau sudah kelihatan di DIPA, nah itu enak kami menyampaikan Tim 3 aja ya siapa Pak? Betul. Dan kan program ini kan sampai tahun 2008 Pak. Jadi mungkin kalau misalnya ada tambahan lagi, ya bisa di 2027, 2028. Berarti kita RDTR itu berapa? 5 Targetnya targetnya kemarin kan? Sekarang kan baru 2. Enggak target semuanya. 5 ya? Oh, berarti Nah. sudah berarti ya. Kan? 5 ya. Enggak, targetnya kan ada target RDTR 5. Keseluruhan 5 gitu ya. 5, 2 sudah, 3 sudah berarti ya. Biar beres gitu kan, biar beres dan paralel dengan RTRW-nya. Ya, sehingga mudah-mudahan tidak ada tidak ada ketidaksinkronan gitu ya antara RT/RW kabupaten dengan rencana tata ruang. Kemudian mungkin ini Pak karena ada KBLI 2025 yang terbaru. Nah kan kalau yang sudah integrasi ini kan ya nanti mungkin ke depan kita tinggal lihat kebijakannya KPM itu seperti apa. Karena yang agak dikhawatirkan karena KBLI 2025 itu kan dia turun tuh dari 1.789 kode KBLI jadi 1.500-an, 530-an sekian gitu ya. Nah yang kita khawatirkan itu misalnya ada KBLI 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian 1, 2, 3, 4 ini digabung di 2025 jadi 1. Nah misalnya di RDTR-nya Purwakarta 2 di-okein, 2 enggak. Nah kan bingung Pak pas dia gabung. Ini mau X atau mau I gitu ya atau T atau B gitu kan. Nah ini juga memang perlu mungkin nanti ke depan gitu Pak Kayus untuk kebijakan terkait dengan KBLI. Tetapi kami apresiasi Om Zek sesuai dengan arahan Pak Gubernur KDM gitu ya bahwa di moratorium dulu izin-izin yang ada di lahan sawah sampai kita berhitung, kalaupun misalnya masih mau lebih dari 88% ya silakan gitu kan, lebih baik gitu ya, tetapi pemenuhan 87% itu sudah dilewati oleh Mohon maaf jamuannya puluh-puluhan ya, karena efisiensi juga bukan. Iya, jadi kita nanam dari apa yang kita tanam, kita suguhkan, jadi kita tidak olah. Lebih sehat. Ya, mohon maaf. Tapi kalau makan bisa Bu, nah, nanti aku makan. Karena kita kan nggak boleh berkosong.